Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosanti dengan NIM 202001022 dari Prodi Administrasi Bisnis kelas A01. Nah, pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul Eksplorisasi Media Sosial. Untuk Bapak Cuhenda S.PDM.M yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada saat saya presentasi, Bapak dan teman-teman semuanya diharapkan memfokuskan mata terhadap apa yang saya sampaikan. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada pengertian media sosial, etika media sosial, pengaruh media sosial, dan tips bermedia sosial. Perkembangan teknologi di era kini sangatlah pesat, yang memberikan banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sehingga di era digital ini dunia berada dalam genggaman kita. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian media sosial. Pengertian media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, maksudnya di sini, sekalipun kita hanya berada satu tempat dan satu waktu, namun kita dapat memantau keadaan dunia. Nah, tentu kalian ketahui bahwa total aktif sosial media sebanyak 160 juta atau 59% dari total penduduk 99%. Ternyata orang yang aktif dalam media sosial ini setengah dari penduduk yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, adapun platform yang aktif ada YouTube di peringkat pertama 88%, WhatsApp 84%, Facebook 82%, dan Instagram menaiki keturunan bahwa 79%. Padahal Instagram tuh kebanyakan dipakai oleh anak remaja seperti saya sendiri gitu ya. Jadi dari total semua media sosial ini, YouTube paling pertama yang menjuarainya. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai etika media sosial. Kenapa sih pentingnya etika dalam bermedia sosial itu? Karena tidak sedikit permasalahan sosial yang terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkomunikasi di dalam media sosial. Nah, tentu kalian bertanya-tanya hal penting apa saja sih yang ada dalam etika media sosial itu? Nih, saya ada 4 hal yang bisa kalian ambil. Yang pertama ada etika dalam berkomunikasi. Nah, maksudnya di sini yaitu kita harus tahu dengan cara menggunakan bahasa yang sopan dan layak dipergunakan untuk menggunakan bahasa yang tepat dengan siapapun pada saat kita berinteraksi. Nah, yang kedua ada hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Maksudnya di sini biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Jangan sampai kita memposting orang yang kecelakaan, terus ada keluarganya yang merasa tidak enak hati gitu ya kalau misalkan si suatu postingan itu di-share. Nah, yang ketiga ada cross-check kebenaran berita. Tentu kalian ketahui bahwa pengguna medsos dituntut agar lebih cerdas saat menangkap sebuah informasi. Karena hal ini kebanyakan informasi hasil rekayasa atau manipulasi manusia. Nah, yang keempat, jangan terlalu mengubar informasi pribadi. Nah, maksudnya di sini saya akan mencontohkan beberapa kasus. Contohnya dalam pengunggahan foto KTP, nomor HP, alamat rumah. Bahkan ketika kita berada di suatu tempat, jangan sampai itu kita menandai suatu tempat tersebut. Karena hal ini bisa saja menjadi informasi untuk orang yang melakukan tindakan kejahatan kepada kita. Balik itu pun juga media sosial tentu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Nih ada 2 pengaruh media sosial. Yang pertama ada pengaruh positif, yaitu pertama, satu, mengasah skill entrepreneurship. Kita bisa memulai bisnis dengan membuka akun Instagram, memasang iklan di Facebook, dan menggunakan jasa promote untuk promosi. Maksudnya di sini, kita bisa menjadi pembisnis kecil-kecilan. Nah, yang kedua, sebagai media hiburan. Tidak dapat dipungkiri mengakses media sosial bisa membuat kita seakan lupa sesaat dengan berbagai masalah yang sedang dihadapi. Ada begitu banyak konten-konten hiburan yang biasa diakses melalui media sosial yang membuat hati kita terhibur dengan kekonyolan
video-video yang ada di media sosial tersebut. Contohnya di dalam YouTube. Nah, yang ketiga ada akses informasi mudah. Nah, maksudnya di sini kita tidak perlu lagi menunggu koran datang atau mencari informasi terbaru. Kita bisa melihat Twitter, update terbaru tentang topik apapun juga pasti ada di portal daring. Nah, yang keempat ada mempunyai banyak teman. Maksudnya di sini kita dapat menciptakan satu komunitas, baik komunitas diskusi maupun yang lainnya, yang mana komunitas tersebut bisa bermanfaat bagi kaum pelajar. Nah, yang terakhir sebagai jalan dakwah atau ajaran-ajaran Islam. Nah, maksudnya di sini kita bisa memanfaatkan situs tentang agama ke media sosial supaya orang lain mengetahui dan memahaminya. Nah, selain itu juga kita punya pahala karena menyebarkan informasi tentang kebaikan. Di balik dampak positif, pasti muncul dampak negatif. Ini ada 5 dampak negatif. Yang pertama ada fear of missing atau FOMO, yaitu timbulnya perasaan bahwa diri atau hidup kita selalu kurang jika dibandingkan dengan hidup atau diri orang lain. Mungkin kita saat ini telah sadar betul bahwa unggahan-unggahan yang bertebaran di media sosial sebagai besar adalah hasil manipulasi orang tersebut. Nah, yang kedua ada susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Nah, orang yang aktif di media sosial, dia selalu memposting apa saja yang ia kerjakan, namun berbeda jauh dengan kenyataannya. Orang yang aktif di media sosial kebanyakan adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Nah, yang ketiga ada gila likes nih. Sebagian besar kita suka saat foto atau video atau status ketika mendapatkan likes atau emoticon lope nih. Dan faktanya memang demikian. Sebuah penelitian juga menemukan likes di media sosial dapat mengaktifasi otak yang berhubungan dengan penghargaan dan situs sosial media. Hal ini beresiko mendorong orang-orang melakukan hal-hal yang tidak sehat atau beresiko hanya untuk mendapatkan likes. Nah, yang keempat ada cyberbullying. Ini kerap terjadi ya. Jadi adanya media sosial tentunya sangat memudahkan kemunculan cyberbullying yang berpeluang membuat korban yang mengalami gangguan, kecemasan, depresi, dan memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Nah, kelima ada bocornya informasi personal. Sah-sah saja sih kalau kita ingin memperlihatkan momen-momen kebersamaan dengan orang-orang sekitar melalui media sosial, namun tidak semua informasi perlu diberitahukan kepada orang lain. Untuk materi terakhir, ini materi yang sangat saya tunggu-tunggu teman-teman. Nih, ini ada 5 tips buat teman-teman semua dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, tidak share informasi pribadi. Maksudnya, kita harus membatasi tentang diri kita dengan media sosial. Nah, yang kedua, jaga inner circle. Maksudnya kita harus jaga image ya. Nah, yang ketiga, hindari akun negatif. Harus bisa memilih dan memilah informasi dan tambahkan teman sesuai dengan mood kita atau sesuai dengan prasangka baik kita. Nah, yang keempat ada cross check kebenaran konten atau informasi, karena kebanyakan informasi di media sosial adalah hasil rekayasa orang lain. Nah, yang terakhir yaitu batasi pengguna media sosial. Nah, kita harus bisa memanage waktu. Sepertinya kita harus merealisasikan pembelajaran mengenai manajemen yang telah Ibu Mila sampaikan. Nah, mungkin presentasi yang saya sampaikan hanya segitu. Semoga hal ini bisa menjadi saran buat kalian semuanya dan bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya untuk kalian semuanya. Terima kasih untuk Bapak Cuhenda yang telah membimbing saya dari semester 1 hingga kini beres UAS. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan kepada saya sangat bermanfaat dan mudah dipahami, dan Bapak juga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.